Cirebon adalah kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa atau dikenal dengan Pantura. Kota yang identik dengan nilai religius, seni, budaya, dan pendidikan. SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon merupakan salah satu sekolah dengan menerapkan nilai religius dan ilmu pengetahuan teknologi. Dalam menjalani era industri 4.0, SMA Telkom Sekar Kemuning Cirebon siap mengadakan kurikulum life skill seperti pembelajaran berbasis LCMS Pesona Edu, penggunaan tablet, Internet of Things, coding, pemrograman komputer, salam, gesik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan itu bisa bermanfaat bagi kalian. Amin. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, untuk sekretaris, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke, hadir semua. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita membiasakan untuk budaya AMI, adab menuntut ilmu. Salah satunya tetap menjaga kebersihan dan kerapihan. Silakan kalian cek di sekitar tempat duduk kalian apakah sudah bersih dan cek kerapihan baju kalian apakah sudah rapi dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelumnya Umi cek lagi nih semangatnya. Semuanya berdiri. Oke, seperti biasa ya, untuk membangun semangat sebelum belajar, kita gaungkan yel-yel SMA Telkom. Siap ya? Oke, tangannya di kepala semua. Siapa kita? Siapa kita? Semangat Cirebon. Salam gesik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, oke ya, berarti udah siap nih, udah semangat. Hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Oke, inflasi. Coba ada yang masih ingat nggak? Pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas materi tentang apa? Coba. Oke, indeks harga. Nah, coba Umi mau tahu nih, ada yang masih ingat nggak sih apa itu indeks harga? Agung? Indeks harga adalah merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode. Oke, indeks harga itu adalah suatu ukuran statistik untuk mengukur terjadinya perubahan harga-harga dari satu periode ke periode lain. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan inflasi kira-kira? Menentukan apakah suatu negara mengalami inflasi atau tidak itu dari indeks harga. Naik atau enggak sih harganya, yaitu khususnya adalah indeks harga konsumen. Nah, jadi ketika kita mempelajari inflasi, itu melihat datanya dari indeks harga di suatu negara dari tahun ke tahun. Paham ya? Oke, lalu apa sih manfaat kita mempelajari materi inflasi kira-kira? Inflasi bagi diri kalian aja nih kira-kira. Kalian itu dalam perekonomian itu sebagai siapa? Sebagai konsumen. Nah, sebagai konsumen itu berpengaruh terhadap naik atau turunnya tingkat harga. Jadi ketika kalian mempelajari inflasi, kalian tahu bahwa inflasi itu adalah salah satu permasalahan ekonomi yang tentunya akan mengganggu kestabilan perekonomian. Jadi ketika kalian belajar inflasi, kalian sebagai konsumen itu akan bisa menjadi konsumen yang nantinya bisa mengendalikan apa? Tingkat pembelian kalian terhadap suatu barang. Karena salah satu penyebab inflasi itu adalah karena tingginya tingkat permintaan konsumen. Nah, hal ini juga sesuai dengan kandungan dalam Quran surat At-Takasur ayat 1-8. Coba Umi minta Dela untuk membacakan arti dari Quran surat At-Takasur ayat 1-8. Silakan yang kenceng Dela. Bermudah-mudahan telah melahirkan kamu. 2 sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak kamu akan mengetahui apa perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar
ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Nah, di situ kita tangkap dari ayat 1 sampai 8 itu, di mana di situ membahas tentang bagaimana hidup bermegah-megahan, bahwa orang yang berhidup berlebih-lebihan, bermegah-megahan itu akan memberikan dampak yang negatif atau berbahaya bagi kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Jadi ketika kita tahu seberapa bahayanya inflasi, maka kita bisa mengendalikan tingkat konsumsi kita, tingkat pembelian kita terhadap suatu barang, supaya apa? Supaya kita menjadi konsumen atau manusia yang bijak dalam mengatur keuangan, dan tidak menjadi manusia yang rugi karena hidup bermegah-megahan. Paham ya? Oke, nah sekarang kita lihat ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini untuk materi inflasi. Yang pertama, nanti kita menggunakan pendekatan student center learning dan model pembelajaran problem based learning atau berbasis masalah. Yang pertama, diharapkan kalian dapat mendefinisikan pengertian inflasi. Dan terakhir, presentasikan hasil analisis mengenai pengertian, jenis, dampak, serta cara mengatasi inflasi. Jadi kelima tujuan ini harus tercapai pada hari ini. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu tentang pengertian inflasi. Yang kedua tentang penyebab inflasi. Yang ketiga tentang jenis-jenis inflasi. Dan terakhir dampak serta cara mengatasi inflasi. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, mengorientasi kalian pada masalah. Nanti di sini kalian akan menyimak suatu video pembelajaran. Kemudian setelah itu nanti Umi akan membentuk kelompok. Nah, membentuk kelompok untuk melakukan nantinya diskusi. Nanti ada sesi diskusi. Setelah diskusi untuk menemukan pemecahan masalah, kalian mempresentasikan di depan kelas, ya. Dan terakhir nanti akan ada sesi analisis dan evaluasi dari hasil proses pemecahan masalah. Nah, sekarang coba kalian simak video berikut. Sahabat Kompas.com, udah dengar belum? Kalau pemerintah dalam waktu dekat bakal menaikkan harga BBM. Jika pada Juni 2022, kenaikan harga terjadi pada BBM yang subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexar, dan Pertamina Dex. Kali ini, giliran BBM subsidi seperti Pertalite dan Solarnik yang harga jualnya disebut-sebut bakal dinaikkan. Usutnya usut, kenaikan harga BBM subsidi ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Seperti contohnya karena terjadi kenaikan harga minyak dunia sampai $100 Amerika Serikat atau Rp1.400.000 per barel. Selain itu, subsidi BBM kita yang juga membengkak sampai itu angka Rp502 triliun. Oke, dari video tadi. Nah, kira-kira permasalahan apa yang dibahas dalam video tadi? Kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM yang terjadi di Indonesia ya. Nah, kira-kira kenapa sih bisa terjadi kenaikan harga BBM? Harga minyak dunia. Harga minyak dunianya mengalami kenaikan. Terus apa lagi tadi? Membengkaknya subsidi, ya kan? Nah, selanjutnya untuk lebih memahami materi-materi tadi, Umi sudah membagi kelompok ya. Umi bagi menjadi 4 kelompok. Di sini Umi akan bagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1, ini kelompok 2. Kemudian 3. Oke, nah di situ silakan kalian diskusikan artikel yang ada dalam LKPD. Baca dan pahami artikel tersebut. Kemudian kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam tagihan. Itu permasalahan yang harus kalian temukan solusinya, ya. Kalian diskusikan, kalian gunakan referensi yang kalian punya, yaitu buku ekonomi. Kemudian dari bahan ajar yang sudah Umi share di Pesona Edu dan bisa dari internet. Umi kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Nah, nanti hasil diskusinya silakan kalian tuangkan ke dalam Canva ya, dibuat peta konsepnya di aplikasi Canva. Silakan bisa dimulai diskusinya. Dan nanti ada beberapa penilaian sikap yang akan Umi nilai saat diskusi. Yang pertama keaktifan, kemudian kerjasamanya, kemudian kedisiplinan, kesantunan, dan tanggung jawab. Silakan. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan oleh Umi. Ada yang buka Canva, kemudian ada yang buka bahan ajarnya, kemudian ada yang buka artikelnya. Silakan, Canva-nya dibuka.
itu intinya tentang apa? Kenaikan harga apa di situ? Oke, kenaikan harga BBM. Sama ya seperti tadi di video. Nah, penyebabnya kenapa? Penyebabnya Karena apa di situ? subsidi. Kalau sudah presentasi, dipersiapkan untuk presentasi. Nanti kegiatan presentasi ada beberapa poin juga yang akan menilai, yaitu penguasaan materinya, penggunaan bahasa, penyajian hasil diskusi, dan keterampilan dalam menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang bertemakan dengan inflasi. Termasuk ke dalam jenis inflasi apakah permasalahan tersebut? Jawabannya, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya sesuai permasalahan pada artikel tersebut adalah inflasi ringan karena laju inflasi tahunan yang terjadi pada 2022 akan mencapai tingkat 5,89%. Yang terakhir, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Jawabannya, cara mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan moneter, yaitu BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga acuan tersebut untuk menurunkan ekspektasi inflasi. Di samping itu, kenaikan suku bunga acuan juga memperkuat kebijakan stabilisasi. Dari presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara ampuh yang dapat dilakukan oleh generasi milenial dalam mengatasi laju inflasi? Sekian, terima kasih. Oke, jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara ampuh yang dapat dilakukan oleh generasi milenial dalam mengatasi laju inflasi? Yang pertama yaitu mengurangi pengeluaran. Dalam hal ini harus menerapkan budaya berhemat, karena bukan hanya menekan gaya hidup, tapi juga dapat menekan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu rajin berinvestasi. Yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi produk-produk luar negeri. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kedua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Tadi Umi lihat dari setiap jawaban yang sudah didiskusikan itu sudah sesuai konsep ya, karena kalian sudah menggunakan dengan baik referensi yang kalian punya, mulai dari buku, kemudian dari bahan ajar materi inflasi yang sudah Umi share di Pesona Edu, dan dari internet. Kemudian untuk kekompakannya juga Umi lihat sudah bagus ya, sudah kompak, kerjasamanya juga sudah cukup baik, keaktifannya mungkin nanti lebih ditingkatkan lagi ya, jadi lebih aktif lagi agar diskusinya itu lebih hidup ya. Kemudian secara umum sih, secara garis besar, diskusinya itu sudah baik. Untuk pertemuan selanjutnya semoga lebih baik lagi ya. Nih. Oke, dari beberapa pertanyaan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang inflasi? Tidak ada, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita simpulkan saja ya. Nah, untuk inflasi tadi itu intinya inflasi itu apa? Kenaikan? Oke, kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Mau nanya nih, pembelajaran hari ini kira-kira kesannya gimana nih menurut kalian? Seru. Apa lagi? Jadi mengerti ya inflasi, apa lagi? Semangat. Nah, ini semangat, Umi lihat semangat banget ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kira-kira ada ini nggak, ada saran seperti apa? Tetap berkelompok ya kayaknya, supaya apa? Supaya masing-masing kelompok itu bisa bekerja sama. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian buka Pesona Edu ya. Buka Pesona Edunya, di situ Umi sudah men-share pada 10 soal. Silakan kerjakan. Waktunya 5 menit cukup ya untuk 10 soal. Sudah bisa login semua ya? Oke. Ya, silakan. Sudah semua, lebihnya ada yang 90 dan 80. Alhamdulillah semuanya sudah mencapai KKM. Berarti kalian benar-benar sudah memahami material ini. Oke, semoga untuk pertemuan selanjutnya semuanya bisa dapat 100. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang kebijakan moneter ya. Silakan kalian pelajari materi tentang kebijakan moneter di asrama.
menggunakan buku yang kalian punya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum pembelajaran ini ditutup, mari sama-sama kita mengucapkan doa kafaratul majlis. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.